Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Oh, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian.
nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Tiba waktunya tuh kami merenungkan firman. Firman-Mu adalah sulu dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 50. Ayatnya yang keempat sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang, oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Bapak Ibu, melanjutkan renungan firman. Beberapa hari sebelumnya tentang panggilan Yesaya sebagai hamba. Hari ini sebagai hamba Allah, seorang nabi, Yesaya diperlengkapi oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam memanggil seseorang menjadi hamba Tuhan, Tuhan tidak membiarkannya berjuang sendiri. Dikatakan di ayat-ayat ini, Tuhan memberi lidah seorang murid supaya dengan perkataan dapat mendorong semangat mereka yang letih lesu, dan telinga seorang murid agar peka mendengar firman Tuhan. Dan ketika seorang hamba Tuhan melakukan tugasnya dan mengalami penderitaan karena tugas pelayanannya, Tuhan akan menolongnya. Di ayat 7-9, dia tidak akan mendapat malu karena Tuhan akan membenarkan dan menolongnya. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan diberi hak istimewa oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan kepada umatnya. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang nabi tidak berasal dari dirinya sendiri. Olehnya, Tuhan mengawal pemberitaan firman-Nya, memberi lidah seorang murid, memberi telinga seorang murid, dan memberi pertolongan. Ketika seorang nabi, seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, zaman sekarang atau jabatan nabi saat ini sudah tidak ada.
Tetapi karunia kenabian, tugas-tugasnya masih ada sampai sekarang. Fungsi kenabian itu masih melekat pada diri setiap kita hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Juga sesuai firman Tuhan yang hari Minggu disampaikan dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Bahwa roh Tuhan akan dicurahkan atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tuhan akan memakai karunia kenabian kepada setiap orang yang Tuhan pilih dan Tuhan curahkan rohnya. Yaitu setiap kita, orang percaya. Walaupun kita bukan nabi, tapi kita akan menjalankan tugas-tugas kenabian saat Roh Kudus tercurah atas kita. Nah, untuk itu maka kita perlu memperlengkapi diri. Ada 3 hal yang harus ada pada setiap kita yang menjalankan karunia kenabian. Yang pertama, kita harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan dalam doa pribadi. Hari Minggu sudah disinggung, kita mesti memperbaharui saat teduh kita. Masih ingat ada 5 langkah. Pertama, bersyukur. Kedua, membaca firman Tuhan dan merenungkan. Ketiga, memuji dan menyembahnya. Keempat, minta Tuhan berbicara. Berbicaralah Tuhan, apa yang kau kehendaki. Kelima, baru kita naikkan doa-doa permohonan. Ini semua adalah bagian daripada saat teduh. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya kita memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus dapat memastikan bahwa berita yang disampaikan berasal dari Tuhan. Karena seorang nabi tidak berbicara atas dirinya sendiri, tapi berbicara atas Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang disampaikan. Maka kita mesti peka sekali lagi dan memastikan apa yang kita sampaikan adalah kebenaran firman-Nya. Biasa disertai dengan ada tertulis kebenaran firman Tuhan. Atau dikatakan beginilah firman Tuhan. Yang artinya perkataan yang kita sampaikan mempunyai otoritas sebagai suara Tuhan. Lalu yang ketiga, seorang nabi, seorang yang menjalankan karunia kenabian harus siap menderita bagi Tuhan. Tapi jangan khawatir tentang penderitaan sebab seorang hamba berada di pihak Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini untuk meneguhkan kebenaran firman yang hari Minggu disampaikan. Dan mari kita terima pengurapan Roh Kudus dan jalankan tugas karunia-karunia kenabian kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi ini di kebenaran firman-Mu. Engkau meneguhkan setiap kami Tuhan oleh kebenaran firman yang ditangkap hamba-Mu sebagai visi di tahun 2024. Di awal tahun visi yang telah digemakan, di akhir tahun ini digemakan kembali, diingatkan sebagaimana dikatakan dalam Yoel dan dikutip kembali di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kami siap menerima pengurapan Tuhan dan menyatakan karunia-karunia kenabian bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kerjakan seturut kehendak-Mu, pribadi lepas pribadi. Hamba-hamba-Mu, juga anak-anak-Mu, juga teruna-teruna, bahkan orang-orang tua mendapat mimpi dari Tuhan, dan Tuhan perlengkapi untuk mempersiapkan pertemuan dahsyat bersama dengan Tuhan, pertemuan di udara. Kelak bila Engkau datang kedua kali, kami dijumpai siap. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, shalom.